Ya, itulah motor dari kejahatan yang namanya kejahatan tingkat tinggi, state corporate crime, yang dipimpin Joko Widodo, didukung geng Solo. Di sana ada Parcok, ya, ada Parcok, ada menteri-menteri, ada oligarki hitam. Nah, itu hal ketiga yang ingin saya sampaikan. Jadi tadi diulang lagi, ada motif, ada modus, ada motor pelaku. Nah, sebetulnya ada ada amanat konstitusi atau amanat MPR, ya, putusan MPR, salah satunya itu dengan membentuk KPK. Nah, yang KPK ini sebetulnya kita harapkan bisa saya akan sampaikan 4 hal pokok. Pertama, kita bicara seputar korupsi, itu bicara motif. Apa motifnya? Motifnya itu adalah untuk suruh ke belakang aja. mengejar rente dan mempertahankan kekuasaan, untuk berkuasa dan untuk dapat uang. Dengan uang, kekuasaan bisa dipertahankan. Nah, masalahnya itu dilakukan dengan menghalalkan segala cara. Jadi, apa motifnya? Motifnya uang dan kekuasaan. Kemudian hal yang kedua, itu kita bicara modus. Apa modusnya? Modusnya mulai dari bikin kebijakan, peraturan, undang-undang, berkomplot, dan sebagainya. Tapi tadi saya sebutkan itu dengan menghalalkan segala cara, tidak peduli itu melanggar prinsip-prinsip moral Pancasila, konstitusi, undang-undang yang berlaku, atau peraturan yang sudah ada. Jadi prinsip yang dipakai adalah prinsip menghalalkan segala cara. Kenapa bisa begitu? Karena memang sedang berkuasa. Jadi mentang-mentang berkuasa, modus untuk mencapai kekuasaan dan uang tadi dilakukan tanpa peduli apa yang menjadi landasan kita bernegara. Jadi ada motif, ada modus. Kemudian yang terakhir itu motornya siapa? Motornya itu adalah Joko Widodo. Ya, Joko Widodo tuh ada tuh di situ tuh. Tangkap tuh. Ada Joko Widodo, tangkap. KPK ditangkap, ada Joko Widodo nih. Ya. Jadi kita bicara motornya itu adalah Joko Widodo, geng Solo, dengan didukung oleh konglomerat hitam. Ya, itulah motor dari kejahatan yang namanya kejahatan tingkat tinggi, state corporate crime, yang dipimpin Joko Widodo, didukung geng Solo. Di sana ada Parcok, ya, ada Parcok, ada menteri-menteri, ada oligarki hitam. Nah, itu hal ketiga yang ingin saya sampaikan. Jadi tadi diulang lagi, ada motif, ada modus, ada motor pelaku. Nah, sebetulnya ada ada amanat konstitusi atau amanat MPR, ya, putusan MPR, salah satunya itu dengan membentuk KPK. Nah, yang KPK ini sebetulnya kita harapkan bisa menangkap para koruptor. Kenapa perlu ditangkap? Karena dampaknya sudah sangat fatal bagi penyelenggara negara, bagi rakyat, bagi negara. Dimiskinkan itu yang namanya rakyat, hutang itu sudah ribuan triliun gara-gara tadi perilaku koruptor. Nah, kita berharap KPK itu bisa berfungsi sesuai dengan amanat konstitusi, MPR, dan perintah undang-undang.
kita kembali ke belakang, modusnya itu dengan membuat kebijakan, maka KPK itu berhasil dilumpuhkan oleh Joko Widodo. Bahkan sebelum lengser 2000 Oktober 2024 itu sempat-sempatnya bikin panitia pemilihan komisioner KPK untuk sesuai dipilihnya itu terpilihnya itu sesuai dengan agenda oligarki pimpinan Joko Widodo. Maka yang ada sekarang yang kita hadapi ini adalah pimpinan KPK yang menjadi hasil dari rekayasa jahat Joko Widodo dan geng Solo. Ya, tidak sah. Karena itu mereka tidak berfungsi. Kita baca wawancara dengan Tempo minggu lalu bahwa ketua KPK bilang bahwa KPK itu tidak berpolitik. Ini orang asbun ini ya. Asbun. Kenapa? Faktanya begitu banyak alat-alat bukti yang sudah disampaikan untuk seseorang atau kelompok atau menteri atau bahkan Joko Widodo atau Bobi Nasution ya untuk bisa diproses oleh KPK karena intervensi politik dari kekuasaan Jokowi dan dilanjutkan kepada Prabowo, maka mereka tidak berani melakukan apa-apa. Jadi karena itu salah satu ya yang perlu kita ingatkan adalah hal-hal yang akan saya sampaikan sebagai tindak lanjut. Jadi hal keempat adalah tindak lanjut. Setelah tadi bicara motif, modus, motor, maka sekarang apa ke depan? Yang kita sebetulnya rakyat biasa ini sudah paham